Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Setelah Electrolux mengorbankan dirinya agar Huo Yahao dapat bertahan, dia akhirnya menghilang. Sementara itu Huo Yahao tidak sadarkan diri. Di dalam laut spiritualnya Huo Yahao merasakan bahwa laut spiritualnya kosong. Dia hanya bisa secara halus merasakan dua jejak spiritual di dalamnya, tetapi mereka tampaknya sangat terluka. Aku tidak mati. Ini adalah reaksi pertama Huo Yahao setelah dia perlahan bisa mengendalikan laut spiritualnya. Namun ia sangat sedih ketika menyadari bahwa hanya ada dua jejak spiritual yang tertidur di laut spiritualnya. Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yahao hanya merasa bahwa ia benar-benar diliputi kesedihan. Dia merasakan sakit hati yang ekstrim. Pada titik ini seberkas cahaya keemasan melesat dari mata takdirnya dan mendarat di laut spiritualnya. Cahaya keemasan bersinar, dan aura akrab menyebar. Penampilannya segera menarik perhatian Huo Yahao. Guru, Huo Yahao terkejut saat dia berteriak. Eye of Destiny menembakkan seberkas cahaya keemasan. Sosok emas Electrolux yang redup muncul di depan Huo Yahao. Yahao, kau seharusnya selamat ketika melihat ini. Kita benar-benar beruntung kali ini. Aku senang memberitahumu bahwa kita telah berhasil. Kita telah menciptakan tubuh energi khusus di mata takdirmu yang belum pernah ada di dunia ini. Aku yakin kau bisa merasakan kehadirannya. Setelah kau membaca pesan ini mungkin aku sudah tiada. Ini disebabkan karena aku menggunakan sepotong kesadaranku serta kemampuan mentalmu dan melahirkan kembali embrio Kaisar Salju. Bisa dibilang ini cincin roh, namun ini bukan cincin roh. Aku menamakannya roh jiwa. Roh jiwa dari Kaisar Salju adalah pemberian terakhir dari gurumu ini. Jangan terlalu bersedih dengan kepergianku. Arti dari hidup bukanlah ada atau tiada. Bagian dari kesadaranku berevolusi denganmu. Selain itu kau juga memiliki sebuah inti roh ketiga Dewa Suci Kematian. Ketika aku sudah pergi, Kaisar Es dan Tianmeng akan berada pada tidur yang lelap untuk waktu yang lama. Kau hanya akan mengandalkan diri sendiri sampai mereka bangun. Yahao, untuk jadi kuat seseorang harus berani dan teguh. Jangan bersedih, aku harap kau bisa menerima semua ini dengan tenang. Mungkin masih ada kesadaranku lagi di dunia ini. Jika kau mau bertemu aku lagi, bekerja keraslah dengan pelatihanmu. Selamat tinggal Yahao. Suaranya berakhir di sini, dan sosok emasnya juga perlahan memudar. Wajahnya yang tersenyum adalah hal terakhir yang hilang. Huo Yahao menangis sedih. Tetapi dia tidak bisa melihat Electrolux lagi. Hanya ingatannya yang terus menyatu dengan laut spiritual Huo Yahao. Hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia menangis sampai semuanya menjadi gelap. Ketika Huo Yahao terbangun dari mimpinya, laut spiritualnya telah dipulihkan. Selain dari penurunan ukurannya, semuanya telah kembali normal. Namun keempat jejak spiritual yang pernah menjadikan lautan spiritualnya sangat hidup tidak ada lagi. Seluruh laut spiritualnya sekarang sangatlah sunyi. Kekuatan jiwanya beredar kembali secara normal, seperti yang dikatakan Electrolux. Itu sukses dan kekuatan jiwanya akhirnya mencapai di peringkat 50. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dilihat Huo Yahao adalah wanita rambut panjang biru muda. Tubuhnya sedikit tersentak, dan dia berteriak Dewi Cahaya tanpa disadari. Namun dia segera menyadari bahwa itu bukan Dewi Cahaya, itu karena aura yang dikenalnya yang dia rasakan milik saudara lelakinya yang baik, Wang Dong. Yahao, kau sudah bangun, kau mengagetkanku. Wang Dong tersentak bangun ketika dia melihat Yahao duduk. Dia meraih ke tangannya dan berbicara dengan gelisah. Yahao memaksakan senyum dan berkata, maafkan aku salah orang. Wang Dong menatap Yahao, dia diam beberapa saat sebelum bertanya, Yahao, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan bahwa kau kehilangan seseorang yang penting. Kau terus menangis dalam tidurmu. Aku menyeka air matamu beberapa kali. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Huo Yahao linglung sesaat sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Wang Dong, lebih baik tidak tahu beberapa hal. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Kau benar, aku kehilangan seseorang yang penting bagiku. Dia adalah orang tua yang penting. Saat dia berbicara air mata mengalir di pipi Yahao. Wang Dong berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Jangan sedih, aku akan pergi sekarang. Namun kau harus berjanji kepadaku untuk menjadi lebih baik. Kau tidak bisa hidup dalam kesedihan lagi. Wang Dong bergerak maju untuk memeluknya sebelum berbalik dan pergi. Rasa sakit Yahao berkurang sedikit saat dia merasakan simpati Wang Dong. Dia berdiri ke samping tempat tidurnya. Dia menatap lautan awan yang melayang perlahan-lahan dan mengepalkan tangannya dengan erat.
guru aku akan menjadi lebih kuat dan memulihkan indera ilahimu. Aku akan bekerja keras. Dia mengepalkan bibirnya dengan erat. Kemudian cincin jiwa keabu-abuan perlahan-lahan bangkit dari kakinya, dibandingkan dengan cincin jiwa biasa. Cincin jiwa keabu-abuan ini hampir 50% lebih besar, di belakangnya proyeksi cahaya redup juga perlahan muncul, itu memiliki penampilan seperti Electrolux. Mata birunya berkaca-kaca saat melihat proyeksi Electrolux. Dia berkata dengan dalam, guru aku akan membangkitkanmu dan memungkinkan necromancy-mu makmur di dunia ini. Aku akan menggunakan necromancy untuk melawan kejahatan untuk mengurangi kesedihan di dunia ini. Sehari kemudian, Yu Hao berjalan keluar dari kamarnya dengan tenang. Wang Dong segera bergegas menemuinya setelah dia menerima kabar. Yu Hao, bagaimana kabarmu? Wang Dong menatap matanya dan tertegun melihatnya tersenyum. Namun sorot matanya benar-benar berbeda, itu jauh lebih terang dan dia tampak lebih dewasa. Aku baik-baik saja, Yu Hao tersenyum. Wang Dong merasa lega, dia berkata dengan semangat, Yu Hao, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Kesedihan adalah pertanda kelemahan, aku akan lebih tegas dalam menghadapi semua masalah. Wang Dong terkejut, meskipun aku pikir ini tidak tepat, aku harus mengatakan bahwa kau sudah dewasa. Huo Yu Hao tertawa getir, aku tidak tahu apakah aku sudah dewasa, tapi aku tahu aku sangat lapar sekarang. Wang Dong tertawa, ayo pergi, aku akan membawamu makanan. Makanan di Clear Sky Castle jauh lebih sederhana dari yang diperkirakan Yu Hao. Tidak ada makanan lezat atau makanan yang mewah, hanya ada semangkuk sup jamur aromatik dan lezat yang meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran Yu Hao. Sambil makan, Yu Hao bertanya kepada Wudong apakah dirinya sudah mendapatkan cincin roh. Wudong menjawab dia belum mendapatkan cincin roh, dia terlalu sibuk memikirkan keadaan Yu Hao akhir-akhir ini. Huo Yu Hao memandang Wang Dong dengan serius dan berkata, Wang Dong, aku punya rahasia, tapi aku tidak memberitahumu, apakah kamu akan marah? Wang Dong tertawa misterius dan menjawab, aku juga punya rahasia sendiri yang tidak aku ceritakan, jangan khawatir, kita masih muda, aku percaya bahwa rahasiamu tidak akan tetap menjadi rahasia selamanya, selain itu aku tidak akan menyalahkanmu jika itu tetap menjadi rahasia selamanya. Huo Yu Hao juga sedikit pusing saat mendengar perkataan Wudong, aku akan memberitahumu suatu hari jika aku pikir kau harus mengetahuinya. Aku berjanji bahwa kau akan menjadi yang pertama mendengarnya ketika aku bersedia memberi tahu seseorang. Wang Dong tertawa setelah mendengar ucapan Yu Hao, baiklah, kita akan membuat janji itu. Kau harus tinggal di rumahku selama beberapa hari lagi, kita akan pergi setelah aku mendapatkan cincin jiwaku. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, apakah kau perlu aku mengikutimu untuk mendapatkan cincin jiwa? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri, setidaknya butuh sehari dan paling lama 3 hari, itu juga sangat dekat dengan rumahku. Tempat itu adalah tanah terlarang dari Sekte Clear Sky, kalau tidak aku akan membiarkanmu pergi bersamaku. Lalu Yu Hao menanyakan kapan dia akan berangkat, Wudong menjawab besok pagi dia akan berangkat. Yu Hao juga menawarkan kultivasi bersama, tingkat kekuatan Yu Hao juga sudah meningkat sampai 50, itu semua juga karena berkat kasur es dingin Chalcedony milik Wudong. Yu Hao juga meminta maaf karena sudah merusak salah satu hartanya, dia benar-benar sangat miskin saat ini, dia tidak memiliki apapun untuk menggantinya. Wang Dong tertawa kecil dan berkata, kalau begitu kau bisa membayar dengan tubuhmu. Huo Yu Hao juga tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan menjual tubuhku kepadamu, hanya saja kau jangan menjualku lagi. Itu tidak akan terjadi, Wang Dong menjawab hampir secara naluriah. Namun dia tersipu segera setelah mengatakan ini dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Pagi berikutnya, Wang Dong meninggalkan Clear Sky Castle setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yu Hao. Setelah Wang Dong menghilang, ketua sekte menghampiri Yu Hao dan berkata, anak muda, mari kita bicara. Baiklah, jawab Huo Yu Hao dengan hormat. Kedua master sekte membawa Yu Hao kembali ke Clear Sky Castle dan membawanya langsung ke aula di lantai 3. Silahkan duduk. Ketua sekte menunjuk ke kursi batu. Yu Hao duduk dengan hati-hati dan berkata, ketua sekte kedua, aku benar-benar minta maaf. Aku telah membawa begitu banyak masalah untuk kalian berdua. Aku akan memikirkan cara untuk membayar kerusakan Frigid Jade Essence Bed. Maafkan aku. Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada dua tuan sekte. Kedua tuan sekte tidak menghentikannya. Setelah dia duduk, ketua sekte tersenyum dan berkata, meskipun tempat tidur esensi batu giok yang sangat berharga itu tidak bermanfaat bagi sekte kami, kau tidak perlu mengganti rugi, kami juga tidak mengundangmu ke sini hari ini untuk meminta kompensasi darimu.
Kami hanya ingin mengobrol santai, dan tolong ceritakan bagaimana kau mengenal Wang Dong dan seperti apa dia biasanya. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Yu Hao bingung saat dia melihat mereka berdua. Dia bertanya, apakah Wang Dong tidak menceritakan pengalamannya di akademi pada kalian? Kedua master sekte terkekeh dan berkata, Wang Dong tidak pernah bercerita apapun, belum lagi dia hanya pulang setahun beberapa kali saja, padahal kami sangat ingin mendengar ceritanya. Yu Hao berpikir dua master sekte memanggilnya untuk membicarakan kejadian yang terjadi kemarin. Dia tidak berharap mereka bertanya hanya karena tentang Wang Dong saja. Setelah itu Yu Hao menceritakan awal muka bertemu dengan Wang Dong. Dia berkata, aku bertemu Wang Dong di akademi. Kami memasuki akademi bersama. Ketika kami pertama kali bertemu ada sedikit perselisihan. Kalau dipikir-pikir itu benar-benar takdir yang sangat unik. Kami bahkan ditempatkan di kamar asrama yang sama. Dua ketua sekte tersebut sontak kaget mendengar bahwa mereka ada di kamar yang sama. Kedua ketua sekte bertanya dengan kaget, kalian berdua tinggal di kamar asrama yang sama, bukankah seharusnya satu kamar satu orang? Huo Yu Hao semakin bingung ketika melihat dua ketua tersebut menunjukkan rasa kaget, lalu dia menjawab, tentu saja ada dua tempat tidur, meskipun kita adalah lelaki, kita tidak mungkin tidur bersama. Kedua kepala sekte menghela nafas lega dan saling memandang setelah mendengar ucapan Yu Hao yang terakhir. Lalu Yu Hao menceritakan bagaimana mereka bertemu satu sama lain dan menjadi teman sekelas, serta bagaimana mereka dikirim untuk bersaing bersama di turnamen akademi. Dia juga menceritakan semua yang terjadi setelah itu, dan persahabatan dekat yang mereka bagi. Kedua ketua sekte mendengarkannya dengan penuh perhatian, terlepas dari keterkejutan di awal, mereka tidak terkejut lagi, mereka jelas sangat tertarik dengan apa yang Yu Hao katakan. Yu Hao menceritakan segalanya tentang Wudong dan dirinya. Waktu berlalu sangat-sangat cepat. Kedua ketua sekte itu juga menyuruh Yu Hao agar tidak memanggil mereka ketua sekte lagi, agar menyuruh Yu Hao memanggil mereka Paman Niu Tian dan Taitan. Yu Hao menghela nafas lega sepertinya dia dan kedua ketua sekte sudah sangat akrab. Kemudian Niu Tian berkata dengan suara yang dalam, Yu Hao, aku dan kakak kedua melihat apa yang terjadi padamu hari itu, pasti ada lebih dari satu kekuatan besar di tubuhmu, gurumu itu sangat disayangkan. Wajah Huo Yu Hao berubah sedikit pucat, dan dia mengungkapkan kesedihan yang dalam di matanya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Maaf paman, aku tidak ingin membicarakannya. Niu Tian mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Kami juga tidak akan menyelidiki. Namun kau terluka parah pada hari itu. Aku bisa merasakan bahwa tekanan padamu sangat berat. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Huo Yu Hao berkata, tubuhku sudah baik-baik saja. Tetapi laut spiritualku rusak dan telah menyusut sedikit, aku akan mencoba mengembalikannya melalui kultivasi. Taitian sangat terkejut setelah mendengar bahwa laut spiritual Yu Hao rusak. Dia berkata, Yu Hao jangan berbohong, jika laut spiritualmu rusak, bagaimana kau bisa duduk di sini? Huo Yu Hao tertegun dan menjawab, laut spiritualku memang rusak, namun asal spiritualku baik-baik saja, meskipun kekuatan spiritualku sedikit menurun. Niu Tian berkata, bisakah aku melihat laut spiritualmu? Aku tidak punya niat lain selain untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkannya. Tidak masalah Paman Niu, Yu Hao tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya padanya, bagaimanapun bahkan Wang Dong tidak tahu rahasianya. Beberapa saat kemudian Niu Tian memegang kepala Yu Hao merasakan aura lembut melonjak ke dalam benaknya. Aura lembut itu bergerak turun ke tubuhnya, pada saat yang sama perasaan hangat beredar di seluruh tubuhnya, Yu Hao merasa sangat nyaman. Setelah beberapa waktu, hawa dingin yang ada di tubuhnya menghilang, dan Huo Yu Hao terkejut menemukan bahwa kerusakan pada laut spiritualnya telah dipulihkan. Terima kasih Paman Niu. Huo Yu Hao berdiri dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Kali ini dia benar-benar sangat beruntung, dia tidak berpikir ada orang yang bisa menyembuhkan kerusakan laut spiritualnya. Niu Tian tersenyum dan berkata, tidak usah sungkan, di dalam lautan kesadaranmu itu terdapat lautan batin kedua. Itu pastinya adalah penjaga dari esensi roh milikmu itu. Yu Hao, aku punya satu permintaan padamu. Aku tidak tahu kau mau menyanggupinya atau tidak. Yu Hao tersenyum dan berkata, silahkan Paman, permintaan apa yang Paman inginkan? Paman Niu berkata bahwa dia sangat tertarik dengan embrio yang berada di lautan batin kedua milik Yu Hao. Jika itu menunjukkan perubahan, Paman Niu meminta agar memberitahunya. Meskipun roh buas sudah muncul sebelum manusia selama ratusan dan ribuan tahun yang lalu, tapi jumlah mereka sekuat itu berkurang karena diburu oleh manusia. Ada banyak sekali ahli roh saat ini yang sedang meneliti metode lain untuk menggantikan cincin roh,
Atau bagaimana cara mengurangi permintaan yang diajukan oleh para ahli roh? Embrio roh milik Yu Hao bisa akan merevolusi dan berdampak pada semua ahli roh yang ingin mengembangkan ilmu di masa depan. Mungkin zaman yang baru akan segera datang. Yu Hao pun menyetujui apa yang dikatakan Paman Niu. Setelah beberapa saat perbincangan, Huo Yu Hao kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah Huo Yu Hao kembali ke kamarnya, dia merasakan perasaan pusing yang hebat memenuhi pikirannya. Yu Hao mulai terhuyung-huyung dan dengan cepat duduk di tempat tidurnya sebelum memfokuskan kekuatan rohaninya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam laut spiritualnya, kekuatan spiritual melonjak, dan gelombang aura aneh juga melonjak. Lautan mental kedua Yu Hao segera menemukan asal-usul aura aneh ini. Dia menemukan bahwa embrio Ratu Salju sedang menggeliat di mata takdirnya. Gerakan embrio Ratu Salju memicu gelombang kekuatan spiritual di lautan mental keduanya. Laut spiritualnya beresonansi kuat dengan lautan mentalnya yang kedua pada saat ini. Apakah ini akan menetas? Huo Yu Hao merasa sangat tidak nyaman berkaitan dengan spirit. Itu karena spirit adalah bentuk kehidupan khusus yang diciptakan olehnya, Permaisuri Es Skydream dan Electrolux yang telah meninggal. Yu Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sangat terpengaruh ketika spirit bergerak, seolah-olah semua fokus dan perhatiannya sepenuhnya ditarik olehnya. Electrolux memberitahu Yu Hao melalui pengalaman yang dia tinggalkan untuknya bahwa dia bisa menggunakan sihir kontrak pada binatang buas, tetapi terserah padanya untuk belajar bagaimana dan dalam kondisi apa. Sederhananya, semakin besar jarak antara seseorang dan makhluk jiwa, semakin tinggi kemungkinan untuk memenuhi kontrak. Huo Yu Hao harus mencari tahu apakah binatang buas dapat mempertahankan tingkat kecerdasan dan kemampuannya sendiri, serta apakah mereka bisa menjadi cincin roh. Itulah sebabnya Yu Hao merasa sangat bersemangat meskipun dia tidak nyaman, dia juga sangat penasaran. Pergerakan embrio menjadi lebih intens, kekuatan spiritual Huo Yu Hao mulai berkumpul menuju lautan mentalnya yang kedua, dan embrio tampaknya memakan kekuatan spiritualnya. Ia menelan dan terus menelannya. Huo Yu Hao tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Jika embrio ini akan terus seperti ini, ia akan menjadi orang yang tidak dapat mempertahankannya. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Jika itu menyedot semua kekuatan spiritualnya seperti ini setiap hari, ia hanya bisa menjaga dirinya dalam keadaan setengah sadar sepanjang waktu. Mata takdir tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan suram yang dibentuk oleh kekuatan spiritual mulai berputar di sekitar tubuh Huo Yu Hao. Itu membuatnya tampak seperti gelombang emas yang padat. Gelombang energi yang menyebar juga dirasakan oleh Niu Tian dan Tai Tian. Oleh karena itu mereka diam-diam masuk ke kamar Yu Hao. Tetapi tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Mereka sangat penasaran dan juga khawatir. Mereka pasti akan membantunya jika terjadi kesalahan. Akhirnya daya isap yang sangat besar berhenti setelah embrio menyerap lebih dari 40% kekuatan spiritual Yu Hao saat ini. Dia terkejut menemukan bahwa embrio di lautan mentalnya yang kedua tiba-tiba menjadi tenang. Lingkaran oranye emas melebar dari tubuhnya, dan kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya setelah beberapa lingkaran cahaya menyapu laut spiritualnya, meningkatkannya bahkan melewati puncaknya. Waktu berlalu detik demi detik, saat embrio mengembang, warna oranye dari embrio juga menjadi semakin kuat. Yu Hao benar-benar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam embrio. Itu seperti telur oranye emas sekarang, dan berhenti bertransformasi menjadi hal lain. Tiba-tiba cahaya oranye emas yang kuat menyebar dari telur. Yu Hao merasakan laut spiritualnya melonjak pada saat itu. Dunia indranya telah berubah sepenuhnya menjadi oranye emas pada titik ini. Niu Tian dan Tai Tan hanya melihat cincin cahaya oranye emas menyilaukan menyebar dari mata takdir Yu Hao, yang mengubah seluruh ruangan dengan warna yang sama. Ketika cahaya ini mencapai mereka, kekuatannya juga sedikit menekan mereka. Suara berdentang merdu dan renyah datang dari mata takdir Yu Hao. Yu Hao segera sadar kembali, dan jelas merasakan retakan muncul pada embrio berbentuk telur mengguncang laut spiritualnya. Setelah itu retakan kedua muncul, suara berderit sedikit bergema secara terus-menerus ketika retakan menyebar. Tangan seputih salju yang kecil dan lembut membentang dari kulit telur. Ketika tangan itu terbalik, ia meraih sepotong cangkang telur yang pecah sebelum terdengar suara retak lagi. Tangan putih lembut meraih lagi setelah beberapa saat. Setiap kali ia menjangkau, ia akan mengambil sepotong cangkang sebelum menariknya kembali. Suara retak akan terdengar berulang kali saat siklus itu berulang. Huo Yu Hao memusatkan perhatiannya pada tangan kecil tersebut. Untuk beberapa alasan dia merasa terhubung dengan itu. Tidak hanya terlihat seputih salju, bahkan tampak transparan seperti susu, menggoda seseorang untuk menggigitnya, seolah-olah itu terbuat dari tahu almond.
Kulit telur menjadi lebih kecil, dan makhluk kecil di dalam telur terungkap. Dia adalah bayi kecil, kulitnya lembut dan putih seperti tangannya yang gemuk. Dia tampak seperti bayi berusia umur sebulan, wajahnya yang mungil sangat gemuk. Saat dia mengunyah kulit telur, dia bahkan sesekali tersenyum manis. Lesung pipinya membuatnya tampak lebih imut. Matanya biru tua bergerak seperti lautan luas di ujung terdalamnya. Mereka menggambarkan matanya dengan sempurna. Rambut putih keperakannya memiliki sedikit ikal. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki rasa keanggunan.